Di Kejadian 12, untuk pertama kalinya Tuhan Allah memanggil Abraham. Ia dipanggil untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya, yaitu tanah Kanaan. Sebuah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah sendiri untuk diberikan kepada keturunannya. Tanah itu dikenal sekarang sebagai tanah Israel, atau sebagai Eretz Israel. Tuhan Allah pun menepati janjinya. Tanah itu diberikan kepada keturunan Abraham, yaitu kepada umat pilihannya sendiri, bangsa Israel. Dari waktu ke waktu, bangsa Israel banyak melawan Tuhan. Tuhan pun kerap kali murka, lalu menghukum mereka. Tuhan pun pernah mengusir mereka dari tanah mereka pada pembuangan Asyur dan pembuangan Babel. Lalu akhirnya Israel kembali ke tanahnya seperti semula. Tuhan tidak menolak umat pilihannya secara penuh. Tuhan menghukum mereka, namun tidak menolak mereka. Jika Tuhan menolak umat pilihannya secara penuh, maka Ia adalah Tuhan yang ingkar janji. Yeremia 33 ayat 24-26. Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian, mereka menghina umatku. Dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan. Jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Hari ini, bangsa pilihan Tuhan itu, yakni orang-orang Yahudi, banyak dibenci di seluruh dunia. Mereka pun banyak dikutuki. Alkitab mengatakan ini mengenai orang-orang yang memberkati ataupun mengutuki umat pilihan Tuhan Allah. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Umat Yahudi banyak memberi kontribusi kepada dunia. Pertemanan dengan umat Yahudi membawa kemakmuran, sedangkan permusuhan dengan umat Yahudi membawa kekalahan. Lantas, mengapa ada banyak sekali kebencian terhadap umat Yahudi? Negara Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di muka bumi ini. Jika ada yang menyebut nama negara Israel itu, pasti salah satu kata yang muncul di benak kita adalah Zionisme. Apa hubungan Israel dengan Zionisme? Apakah sebegitu terikat keduanya? Zionisme secara definisi adalah gerakan nasionalis Yahudi yang bertujuan untuk menciptakan dan mendukung negara nasional Yahudi di tanah air kuno orang Yahudi, yaitu tanah Israel. Tetapi, Zionisme tidak tercipta baru-baru ini. Tidak pula diciptakan oleh Theodor Herzl, bapak gerakan Zionisme. Zionisme mempunyai akar yang dalam, yaitu sejarah yang ribuan tahun lamanya. Seperti yang telah disebutkan di awal video, Tuhan Allah memanggil Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu Tuhan Allah menjanjikan kepadanya untuk membangun bangsa yang besar. Tanah Kanaan yang Abraham kunjungi dan tinggal itu akan diberikan kepada keturunannya, yaitu bangsa yang besar itu. Ini adalah ide Zionisme yang sebenarnya, sebuah bangsa Yahudi di tanah Israel. Orang-orang Yahudi menetap di Israel, lalu membuat kerajaan Israel. Setelah itu, kerajaan itu terpecah menjadi kerajaan Israel dan Yehuda, sampai akhirnya kerajaan Israel dikalahkan oleh kerajaan Asyur, dan Yehuda oleh kerajaan Babilonia. Barulah pada zaman kerajaan Persia, bangsa Yahudi kembali ke tanah mereka. Kisah ini dinamai sifat Sion, atau kembali ke Sion. Peristiwa pembuangan dan kembalinya bangsa Yahudi ini bisa dilihat sebagai model awal Zionisme hari ini. Setelah kembali ke tanah mereka, bangsa Yahudi kembali membangun peradaban mereka sampai dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Zaman itu, tanah Israel disebut juga tanah Yudea, di mana nama Yahudi diambil. Pada tahun 132 Masehi, bangsa Yahudi di bawah pimpinan Simon Bar Kokhba memberontak melawan Romawi, yang menyebabkan hancurnya Yudea.
Ini adalah pemberontakan Bar Kokhba, atau dalam bahasa Ibrani, Meret Bar Kokhba. Setelah pemberontakan ini dikalahkan oleh Romawi, Yerusalem diubah namanya menjadi Aelia Capitolina. Provinsi Yudea diubah namanya menjadi Syria Palestina. Nama itu diambil dari musuh bangsa Israel dulu, yaitu kerajaan Asyur dan bangsa Filistin. Bangsa Yahudi pun diusir besar-besaran dari tanah mereka, dan mereka tersebar ke seluruh dunia. Kendati pun demikian, masih ada sebagian kecil orang-orang Yahudi tinggal di sana. Setelah itu, orang-orang Yahudi di seluruh dunia menunggu waktu untuk mereka kembali ke tanah mereka. Mereka berdoa menghadap Yerusalem. Tiap-tiap hari mereka berdoa untuk kembali ke tanah mereka. Tradisi-tradisi Yahudi seperti Paskah dan pernikahan Yahudi juga mengandung kerinduan mereka untuk kembali. Beberapa orang-orang Yahudi pun kembali ke tanah mereka. Contohnya, seperti Rabi Spanyol Nabonidus dari abad ke-13, orang-orang Yahudi yang diusir dari Spanyol tahun 1492, dan Rabi Menahem Mendel dari kaum Yahudi Hasidik dari abad ke-18. Vilna Gaon, yang diyakini adalah sarjana Yahudi terhebat selama berabad-abad, menulis bahwa pembebasan yang ditunggu-tunggu hanya akan datang saat bangsa Yahudi mengambil langkah konkret dan tinggal di tanah Israel. Rabi Yehuda Hakalai dan Rabi Zvi Hirsch-Kalischer dari abad ke-19 juga menegaskan hal yang sama. Saat Eropa masuk masa pencerahan, rasionalisme, liberalisme, dan individualisme melahirkan emansipasi Yahudi. Juga pada abad ke-19 muncul konsep negara modern. Tetapi, tetap saja ada kejahatan terhadap orang-orang Yahudi. Pembantaian Yahudi 1881 sampai 1884 di Rusia membuat ketakutan bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Pembantaian kaum Yahudi membuat banyak dari mereka kehilangan harapan untuk diterima kaum-kaum lain. Tahun 1882, pamflet bernama Autoemansipasi, peringatan kepada kaumnya dari seorang Yahudi Rusia, ditulis oleh Leon Pinsker. Menurut Pinsker, kebencian terhadap kaum Yahudi tidak akan hilang dengan perubahan status sosial kaum Yahudi di negara tempat mereka tinggal ataupun dengan kesetaraan hak, melainkan dengan pendekatan baru, yaitu pembentukan negara Yahudi yang berdaulat secara politik. Pinsker kemudian membentuk kelompok Hophokei Sion atau pecinta Sion yang memfasilitasi perpindahan orang-orang Yahudi ke tanah air Israel. Ini adalah lahirnya Sionisme yang politis atau praktikal yang bertujuan untuk membentuk sebuah negara Yahudi yang merdeka. Kemudian, saat Rabbi Samuel Mohilever dan muridnya Rabbi Isaac Yaakov Reins menjadi pemimpin Hophokei Sion dan cabang religiusnya, Mizrahi Movement, ini menandakan dimulainya Sionisme yang religius. Sionisme yang lain juga ada yang muncul, dimulai dari tahun 1888 dengan esai karya Ahad Ha'am yang berjudul Losua Derek yang mengkritik keras Sionisme praktikal. Ahad Ha'am membentuk Sionisme yang kultural. Ahad Ha'am sendiri dipengaruhi oleh pamflet Leon Pinsker dan juga pernah menjadi anggota Hophokei Sion. Tapi Ahad kritis terhadap kemungkinan berhasilnya ide imigrasi besar-besaran, apalagi ide pembentukan negara. Ahad memberi usul untuk membuat kebangkitan kembalinya kultur Yahudi untuk mempersatukan umat Yahudi dunia dengan pusat spiritual di Israel. Dua tujuan yang diusulkan yaitu membangkitkan kembali bahasa Ibrani dan literasi Yahudi. Tetapi juga ada lagi Sionisme yang lain, yaitu Sionisme sosialis atau Sionisme buruh. Dipengaruhi oleh Marxisme, Sionisme buruh bertujuan untuk memperkerjakan tanah untuk membuat sebuah masyarakat sosialis yang komunal. Ini yang menjadi cikal bakal kibbutz. Kemudian barulah seorang jurnalis Yahudi dari Austria bernama Theodor Herzl datang dan memanfaatkan momentum yang ada dari perkembangan gerakan-gerakan Zionis yang sudah ada. Adapun istilah Zionisme baru dimunculkan oleh Nathan Birnbaum tahun 1890. Herzl menerbitkan buku Der Judenstaat, atau dalam bahasa Indonesia, Negara Yahudi, pada tahun 1896, dan menggelar Kongres Zionis Dunia Pertama tahun 1897. Hophokei Sion, milik Pinsker pun terserap ke dalam gerakan Zionis Herzl dalam waktu ini. Herzl pernah berkata, "Kita telah sungguh-sungguh mencoba di mana saja untuk bergabung dengan komunitas-komunitas nasional di tempat kita berada, hanya untuk melestarikan iman leluhur kita. Itu pun tidak diizinkan untuk kita. Kita tidak akan ditinggal dalam damai." Tetapi Ahad Ha'am tetap menolak gerakan Zionis Herzl yang juga adalah gerakan politik. Menurut Ahad,
Gerakan Herzl ini adalah gerakan yang dibaratkan, yang kosong keyahudiannya dan meninggalkan bahasa Ibrani dan budaya Yahudi. Juga Ahad mengkritik penolakan gerakan Herzl terhadap masyarakat Arab yang sudah ada di tanah Israel. Pemimpin Sionisme yang nantinya menjadi Presiden Israel pertama, yaitu Dr. Chaim Weizmann, adalah murid dari Ahad Ha'am. Ahad memberi nasihat kepada Weizmann saat negosiasi Balfour. Balfour ini yang mengeluarkan deklarasi Balfour tahun 1917 untuk menyatakan dukungan pemerintah Inggris atas pembentukan negara Yahudi nantinya. Pada akhirnya, karena ide negara Yahudi ini jelas mempunyai kemungkinan untuk direalisasikan, juga sudah ada populasi imigran Yahudi yang banyak di tanah Israel. Juga, budaya Yahudi sudah berkembang di sana. Maka, Sionisme kultural milik Ahad Ha'am bergabung dengan Sionisme politik milik Theodor Herzl, yaitu gerakan Sionisme yang kita kenal hari ini. Pada akhirnya, apa itu Sionisme? Sionisme bukan hanya kembalinya kedaulatan Yahudi seperti ide Sionisme politis, pembebasan spiritual dan nasional seperti ide Sionisme religius, pembentukan komunitas sosialis seperti ide Sionisme buruh, ataupun kebangkitan kembali bahasa Ibrani, pertumbuhan literasi dan budaya Yahudi seperti ide Sionisme kultural. Sionisme adalah semua itu, dan bahkan lebih dari itu. Sionisme adalah tentang peran unik negara Israel dalam membangun peradaban modern Yahudi dan sebagai perwujudan dari hubungan antara umat Yahudi dengan tanah air mereka yang berakar daripada sejarah dan terus sampai ke masa depan. Jadi, Sionisme dan Yahudi sudah jelas terhubung dengan tanah Israel. Bagian ini banyak menuai kontra. Ada yang mengatakan bahwa Israel menduduki negara orang lain, yaitu suatu negara Arab yang sudah ada di sana. Apa yang dimaksud orang-orang ini? Negara Arab apa yang dimaksud? Negara itu adalah Palestina. Tapi apakah sebenarnya negara Palestina itu? Kapan didirikan dan siapakah raja atau presiden atau perdana menteri pertamanya? Apa mata uangnya? Dan apa benderanya? Tampaknya tidak ada sejarahnya. Negara Palestina yang diduduki oleh Israel pada hakikatnya bukanlah suatu negara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, nama Palestina diberikan oleh Kekaisaran Romawi setelah pemberontakan Bar Kokhba untuk menghapus keyahudian tanah itu. Jadi, Palestina hanyalah sebuah provinsi. Inilah Palestina yang historis, yaitu sebuah tanah di Timur Tengah yang berbatasan dengan Laut Mediterania. Berabad-abad kemudian, kepemilikan Palestina silih berganti. Dari Romawi, Bizantin, Khalifah Umayyad, Khalifah Abbasid, Khalifah Fatimid, Kerajaan Yerusalem dalam Perang Salib, Kesultanan Ayyubid, Mamluk, Turki Ottoman, dan Inggris. Tidak ada negara Palestina merdeka. Satu abad sebelum negara Israel modern merdeka, yaitu abad ke-19, Palestina adalah bagian dari Turki Ottoman. Berikut beberapa kutipan penting yang menjelaskan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Palestina pada masa itu. 1. Mark Twain, seorang penulis Amerika. Mark Twain mengunjungi Palestina pada tahun 1867, dan ini yang dicatat. Sebuah negara terpencil yang tanahnya cukup subur. Namun, seluruhnya ditumbuhi rumput liar. Sebuah hamparan yang sunyi dan menyedihkan. Kami tidak pernah melihat seorang manusia pun di sepanjang rute. Kami terus berjalan maju menuju Yerusalem. Semakin jauh kami melangkah, semakin terik matahari, dan lanskap menjadi semakin berbatu dan gundul, menjijikan dan suram. 2. Sir Moses Montefiore, seorang pemuda dan dermawan Inggris, tahun 1839. Sir Moses Montefiore mengunjungi Palestina beberapa kali dan bekerja pada pengembangan komunitas Yahudi. Adapun yang ia catat sebagai berikut. Tidak ada pohon yang terlihat, gunung-gunung dan bukit-bukit terbuat dari batu, dan tidak ada satupun tempat di mana bajak sedang bekerja, atau di mana terdapat sedikit pun indikasi adanya vegetasi. 3. Alphonse de Lamartine, seorang penulis dan politikus Prancis, 1832. Perjalanan Alphonse de Lamartine melalui Tanah Suci dijelaskan dalam bukunya Voyage en Orient. Di luar tembok Yerusalem, kami memang tidak melihat benda hidup, tidak mendengar suara hidup. Kami menemukan kekosongan yang sama, keheningan yang sama seperti yang seharusnya kami temukan di depan gerbang makam Pompei. Keheningan abadi yang menyeluruh menyelimuti kota, di jalan raya, dan di seluruh negeri.
4. Henry Baker Tristram, seorang pendeta dan naturalis Inggris, tahun 1865. Henry Baker Tristram merinci pengamatannya dalam bukunya The Land of Israel, Journal of Travels in Palestine. Disebutkan bahwa lahan tersebut tidak lagi ditanami, kecuali di petak-petak yang tersebar. Bukit-bukitnya tandus, dan desa-desanya kumuh dan setengah hancur. 5. Mary Eliza Rogers, seorang wisatawan Inggris pada tahun 1862. Mary Eliza Rogers memberikan catatan pengamatannya dalam bukunya Kehidupan Domestik di Palestina, yang ia catat sebagai berikut. Negeri ini berada dalam kondisi kehancuran yang paling menyedihkan. Populasinya tersebar sedikit dan tampaknya sebagian besar terdiri dari para penggarap tanah yang tinggal di desa atau kota kecil. 6. James Finn, seorang konsul Inggris di Yerusalem, tahun 1857. James Finn sebagai konsul Inggris sangat tertarik dengan kondisi tanah dan masyarakatnya. Ia mencatat bahwa negeri ini berada dalam kondisi kerusakan parah. Tanahnya tidak ditanami seperti dulu, dan masyarakatnya miskin dan tertindas. Kutipan-kutipan tadi mencerminkan pengamatan berbagai pelancong dan penduduk Eropa mengenai kondisi Palestina selama abad ke-19, yaitu waktu di mana ide Zionis berkembang pesat sejak era pencerahan. Orang-orang Zionis ingin kembali ke tanah itu, sebuah tanah gersang, untuk menghidupkannya kembali. Seperti sebuah kutipan terkenal, negeri tanpa bangsa untuk bangsa tanpa negeri. Inilah Palestina untuk Zionis. Walaupun Palestina memang tandus di abad ke-19, tapi di negeri itu tetaplah ada penduduknya. Umumnya, penduduk Arab atau Muslim setempat tidak senang dengan imigran Yahudi yang datang ke tanah Palestina. Berikut pernyataan-pernyataan dari kaum Arab atau Muslim mengenai kaum imigran Yahudi dan Zionis. 1. Yusuf Dia Al-Khalidi, seorang politisi dan cendekiawan Ottoman, tahun 1899. Yusuf Dia Al-Khalidi, wali kota Yerusalem dan seorang pejabat terkemuka Ottoman, menulis surat kepada Theodor Roosevelt yang menyatakan keprihatinannya atas imigrasi Yahudi. Berikut ada kutipan yang disampaikan oleh Yusuf Dia Al-Khalidi. Siapa yang dapat menantang hak-hak orang Yahudi atas Palestina? Ya Tuhan, secara historis ini benar-benar negeri Anda. Tapi, atas nama Tuhan, biarlah Palestina dibiarkan damai, dan jika tidak, maka biarlah gerakan Zionis tidak mengambil Palestina. Orang-orang Yahudi harus ingat, Palestina sudah menjadi tanah berpenghuni. 2. Memorandum Kongres Suriah untuk Konferensi Perdamaian, tahun 1919. Kongres Umum Suriah mengartikulasikan penolakan terhadap pendirian Rumah Nasional Yahudi di Palestina dalam sebuah memorandum pada Konferensi Perdamaian Paris. Kami menolak proyek Zionis di tanah Palestina karena akan membawa bahaya dan perselisihan yang tidak terduga ke negara kami. 3. Konvensi Al-Ula, tahun 1920. Pertemuan Asosiasi Muslim Kristen di Haifa menyuarakan penolakan yang jelas terhadap imigrasi Yahudi, yaitu yang berisikan, kami menyatakan bahwa kami menentang imigrasi dan penjajahan Zionis di negara kami, yang merugikan rakyat Arab. 4. Haji Amin Al-Husaini, Mufti Agung Yerusalem pada tahun 1921. Haji Amin Al-Husaini, pemimpin agama dan politik yang berpengaruh, menyatakan penentangannya terhadap imigrasi Yahudi dan proyek Zionis, yang berisikan, orang-orang Yahudi berencana mengambil alih tanah dan tempat suci kami. Kami tidak bisa menerima lebih banyak imigrasi Yahudi ke negara kami. 5. Komite Eksekutif Arab, resolusi pada tahun 1921. Komite Eksekutif Arab yang mewakili masyarakat Arab Palestina mengeluarkan resolusi yang menentang deklarasi Balfour dan imigrasi Yahudi, yang berisikan, kami tidak dapat menyetujui pendirian Rumah Nasional Yahudi di negara kami, dan kami menuntut penghentian imigrasi Yahudi. 6. George Antonius, seorang sejarawan dan diplomat Arab, tahun 1938. George Antonius, seorang sejarawan Arab terkemuka, menggambarkan meningkatnya kecemasan di kalangan orang Arab mengenai imigrasi Yahudi. Orang-orang Arab di Palestina pasti merasa terancam oleh semakin banyaknya orang Yahudi yang masuk ke negara mereka, yang menyebabkan terus terkikisnya hak-hak dan masa depan mereka. Adalah salah untuk mengira bahwa Arab Palestina
menerima orang-orang Yahudi untuk masuk ke tanah itu. Mereka menolak orang-orang Yahudi dan Zionis, juga menentang pembentukan negara Yahudi. Pada episode selanjutnya, kami akan membahas sejarah Israel sejak Perang Dunia Pertama hingga hari ini. Dan pemirsa akan melihat perkembangan dari kebencian terhadap Yahudi secara lebih jelas.